balik lagi bareng saya di video belajar bahasa Jepang buat pemula. Nah, bagi kalian yang baru bergabung di channel saya, nanti di akhir video silahkan di subscribe ya, dan like serta komen. Video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung objek dalam bahasa Jepang. Mau tahu seperti apa listennya? Tonton videonya sampai habis ya. Untuk menghitung objek dalam bahasa Jepang, saya mulai dari menghitung sepasang. Jadi sepasang ini digunakan untuk menghitung sandal, sepatu, kaos kaki maupun alas kaki lainnya. Jadi sepasang itu artinya atau bahasa Jepangnya adalah soku. Jadi nanti kalian sebutkan sepasang itu di depannya angka ditambah dengan soku. Misalnya isoku, satu pasang. Kalau dua pasang, nisoku. Kemudian sangsoku. Berikutnya adalah yongsoku, 4 pasang. Kalau 5 pasang, gosoku. Kalau 6 pasang, rokusoku. 7 pasang, nanasoku. Berikutnya ada hasoku, itu 8 pasang. Kemudian 9 pasang, kyusoku. Dan 10 pasang, jusoku. Terus kalau bertanya berapa pasang, di bahasa Jepangnya adalah nangsoku desu ka? Nah, setelah belajar tentang sepasang atau soku, sekarang kita masuk ke mesin, hitungan mesin atau barang elektronik. Jadi bahasa Jepangnya adalah dai. Jadi kalian tinggal tambahkan angka di depannya ditambah dai, itulah dia hitungan mesin. Ya, kita mulai ya dari ichidai. Ichidai itu artinya 1 unit barang elektronik, entah itu HP, televisi maupun radio. Kemudian ada nidai, kalau 3 unit sangdai, 4 unit yongdai, kemudian godai untuk 5 unit, rokudai 6 unit, nanadai 7 unit, hachidai 8 unit. Kalau 9 unitnya kyudai, dan 10 unit judai. Terus cara bertanyanya seperti apa gitu. Nang dai desu ka? Itu cara bertanyanya, yang artinya berapa unit kah atau berapa buah kah barang elektronik. Sekarang kita lanjut ke hitungan jilid. Jadi jilid ini digunakan untuk menghitung kamus, buku pelajaran maupun novel. Ya, jadi penghitungannya sama seperti sebelumnya. Jadi di depannya angka ditambah dengan satsu. Ya, kita mulai dari isatsu, 1 jilid. Kemudian kalau 2 jilid, nisatsu. Berikutnya ada sangsatsu, yongsatsu, gosatsu untuk 5 jilid. Kemudian ada rokusatsu, 6 jilid. Kalau 7 jilid, nanasatsu, hasatsu, 8 jilid. Kemudian ada kyusatsu, 9 jilid. Dan satu lagi jusatsu, 10 jilid. Cara bertanyanya, nangsatsu desu ka? Berapa jilid kah? Hitungan objek berikutnya adalah mai. Mai itu artinya lembar atau lembaran. Jadi digunakan untuk menghitung kertas, uang, ataupun prangko. Kita mulai ya. Jadi sama seperti sebelumnya, tambahkan angka di depan mai. Oke, kita mulai dari ichimai, 1 lembar. Kalau 2 lembar, nimai. Kemudian sangmai, yongmai, 4 lembar. Gomai, 5 lembar. Kalau 6 lembar, rokumai. Kemudian ada nanamai, 7 lembar. Hachimai untuk 8 lembar. Kalau 9 lembarnya kyumai. Dan kalau 10 lembar jumai. Kalau bertanya berapa lembar kah? Nangmai desu ka? Lanjut lagi nih untuk menghitung objek dalam bahasa Jepang. Jadi berikutnya adalah tentang hitungan butir atau biji. Jadi bahasa Jepangnya ko. Ya, sama seperti sebelum-sebelumnya, tambah angka di depannya plus ko. Ya, saya mulai ya dari ikko, 1 butir. Nikko,
kemudian sangko 3 butir. Kalau 4 butirnya yongko. Ada 5 butir goko, kemudian 6 butirnya rokko, double K ya. Kalau 7 butir nanako, kalau 8 butir hakko, kalau 9 butir kyuko, dan kalau juko adalah 10 butir. Kalau misalnya bertanya berapa butir kah? Bahasa Jepangnya adalah nanko desu ka? Oke, untuk hitungan objek berikutnya sekarang kita masuk tentang unit untuk rumah atau bangunan. Ya, saya mulai dari tinggal tambahkan angka di depannya dan di belakangnya ditambah dengan keng. Ya, dari 1 unit rumah saya mulai. Jadi bahasa Jepangnya adalah ikkeng, kemudian nikkeng 2 unit rumah, sangkeng 3 unit rumah. Kalau 4 unit rumah yongkeng, kemudian ada gokeng, ada rokkeng untuk 6 unit rumah, kemudian nanakeng 7 unit rumah, hakkeng 8 unit rumah, 9 unit rumah, kyukeng, kalau 10 unit jukkeng. Nah, kalau bertanya, caranya bertanya berapa unit rumah atau berapa unit kah? Jadi bahasa Jepangnya nangkeng desu ka? Setelah kita belajar tentang unit rumah, kita sekarang masuk ke lantai. Ya, berapa lantai gitu ya. Jadi bahasa Jepangnya lantai adalah kai. Ya, tinggal ditambah angka di depannya ditambah dengan ikai. Kita langsung ya, coba ya. Dari lantai 1. Bahasa Jepangnya ikai. Kemudian lantai 2 nikai, lantai 3 sanggai. Kalau yongkai itu lantai 4, kemudian lantai 5 itu ada gokai, lantai 6 itu rokkai, kalau nanakai itu lantai 7, kemudian lantai 8-nya ada hakkai, lantai 9 itu kyukai, lantai 10 itu jukai. Kalau berapa lantai kah? Jadi bahasa Jepangnya adalah nangai desu ka? Sekarang kita lanjut ke hitungan berikutnya tentang penghitungan objek. Masuk ke hitungan batang. Jadi batang ini digunakan untuk menghitung pensil, ballpoint, rokok, ranting maupun botol. Jadi bahasa Jepangnya adalah bong. Ya, kita mulai dari 1 batang. 1 batang itu adalah ippong. Kemudian 2 batang itu nihong, agak berbeda ya. Kemudian sangbong itu 3 batang. Kalau 4 batangnya yonghong, 5 batang gohong. Kalau ropong itu untuk 6 batang. Kemudian 7 batang ada nanahong, 8 batang ada happong, kemudian ada kyuhong itu untuk 9 batang, jupong untuk 10 batang. Terus kalau bertanya, cara bertanyanya berapa batang? Nangbong desu ka? Sekarang kita masuk yuk ke latihan soal. Jadi kalian tebak bahasa Jepangnya apa ya? Kalau ini yeay, bener banget. Jadi ini bahasa Jepangnya adalah sangbong, yaitu 3 batang. Lanjut soal nomor 2. Silakan. Hore! Hebat ya, kalian sudah bisa, sudah pintar. Jadi bahasa Jepangnya benar sekali, yaitu adalah ikkeng, 1 unit untuk rumah. Oke, soal selanjutnya. Yippee! Jadi kalian sudah mahir ya, sudah bisa. Jadi benar jawabannya adalah rokumai, yaitu 6 lembar. Dari materi yang saya berikan, kira-kira bagaimana? Kalian bisa kan?
Jadi gampang banget untuk menyebutkan jumlah objek dalam bahasa Jepang. Jadi lumayan banyak ya penghitungan objeknya. Tenang aja, kalian akan selalu ingat jika kalian terus belajar. Oke, bagi yang mau bertanya ataupun request materi, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai di sini dulu video saya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Sayonara.